Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan sebelumnya kita dari kelompok satu tugas pembelajaran Bahasa Indonesia. Di sini ada saya Muhammad Diki Chandra. Kedua ada Rian Diana Hidayat. Tiga ada Heri Prastio. Yang keempat ada Wanda Belingga Putra dan kelima Yuliano Resmanda. Oke. Baiklah langsung aja. Ini ada kajian pertama. Materi yang kita bahas di sini adalah perbendaharaan kata, pembentukan kata, kata pinjaman, kata atau hasil bentukan kata baru. Perbendaharaan kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti perbendaharaan kata adalah banyaknya kata yang dimiliki. Arti lainnya dari perbendaharaan kata adalah kosakata. Baiklah, di sini ada pembentukan kata yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Resmanda Yuliano. Silakan. Dipersilakan. Baik, di sini ada pembentukan kata. Ada beberapa cara pembentukan kata, diantaranya adalah proses morfologis dan non morfologis. Ya, ini proses morfologisnya ada afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan imbuhan. Contohnya kita pakai kata dingin, kita tambahkan imbuhan dengan ke dan an, yaitu kedinginan. Ada pula reduplikasi atau proses pengulangan, adalah proses pembentukan kata dengan mengulang satuan bahasa baik secara keseluruhan maupun sebagian. Contohnya berjalan menjadi berjalan-jalan. Komposisi atau pemajemukan perpaduan adalah penggabungan dua kata atau lebih dalam membentuk kata. Kita gabungkan di sini adalah mata dan pelajaran, yaitu mata pelajaran. Di sini ada non morfologis, ada proses abreviasi adalah proses penanggalan satu atau beberapa bagian kata atau kombinasi sehingga jadilah bentuk baru. Kata lain abreviasi ialah pemendekan. Contoh: DKI, daerah khusus ibu kota; DI, daerah istimewa; KKN, kuliah kerja nyata. Yang kedua ada perubahan bentuk kata. Proses pembentukan kata melalui perubahan bentuk kata dapat disebut proses pembentukan kata secara non morfologis. Contoh: proses perubahan dari asal kata samanantara menjadi sementara. Samanantara ini bahasa dulu mungkin. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Heri Prasetyo. Waktu keempat, dipersilakan. Oke, saya Prasetya menyambung dari penjelasan dari Mas Ray tadi. Oke, kata pinjaman atau bentukan baru dalam bahasa Indonesia. Kata pinjaman adalah kata yang berasal dari bahasa daerah maupun bahasa asing yang ejaan, ucapan dan tulisannya disesuaikan sedemikian rupa dengan penuturan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga menyerap kata dari bahasa lokal seperti Jawa, Sunda, Minang, dan lainnya. Oke. Jenis dan contoh kata pinjaman. Bukan baru, ada adopsi, adaptasi, dan pungutan. Adopsi sendiri adalah proses penyerapan kosakata asing yang memiliki makna yang sama dalam bahasa Indonesia tanpa mengubah ejaan, pengucapan, dan penulisan sama sekali. Contohnya, kata serapan adopsi adalah bus, dari bahasa Inggris juga disebut bus. Adaptasi, proses penyerapan kata asing yang digunakan karena memiliki makna yang sama dalam bahasa Indonesia, namun kata tersebut telah mengalami perubahan dalam ejaan, pengucapan, dan penulisannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Contoh kata serapan adopsi adalah bisnis, yang diadaptasi dari kata business dalam bahasa Inggris. Oke, lanjut pungutan. Pungutan adalah proses penyerapan kata asing dengan pungutan terjadi karena pemakai mengambil konsep dasar yang ada pada bahasa asalnya. Setelah itu, kata tersebut dicari terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Contoh dari kata serapan pungutan dari bahasa Inggris antara lain adalah try out yang diserap dengan kata uji coba, background yang diserap dengan kata latar belakang. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh saudara saya Wanda Belingga Putra. Dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari diksi.
Diksi adalah pilihan kata. Pilihan kata merupakan kegiatan untuk memilih kata secara tepat dan sesuai dalam mengungkapkan maksud dan tujuan kepada penyimak atau pembaca baik secara lisan maupun tulisan. Di sini ada dua permasalahan diksi. Salah satunya yaitu salah satu permasalahan yang dialami penulis pemula adalah pemilihan kata yang tidak variatif dalam memproduksi sebuah tulisan. Yang kedua yaitu pemilihan kata yang monoton tersebut menciptakan suasana membosankan dari sebuah tulisan. Terkadang penulis cenderung mengulang-ulang kata, padahal kata tersebut dapat digantikan dengan kata lain yang memiliki peran yang serupa. Di sini ada contoh permasalahan diksi ya. Satu contoh yaitu Cinta pergi ke kampus pagi ini, lalu pergi ke perpustakaan untuk mencari buku, lalu ke kantin makan siang bersama teman-teman sampai sore, lalu pulang ke rumah. Di sini terjadi pengulangan kata, khususnya pemilihan kata hubung lalu yang diceritakan secara berulang-ulang. Kalimat tersebut akan lebih baik jika diubah atau direvisi seperti contohnya berikut. Cinta pergi ke kampus pagi ini, lalu pergi ke perpustakaan untuk mencari buku. Setelah itu dia pergi ke kantin makan siang bersama teman-teman, kemudian pulang ke rumah di sore hari. Nah, di sini contoh yang sudah diperbaiki ini kalau dibaca itu bagus dibanding yang pertama. Pertama itu kata-katanya diulang-ulang, terjadi pengulangan kata di contoh yang pertama. Manfaat pembelajaran diksi. Di sini saya akan menjelaskan manfaat pembelajaran diksi ya. Ada 4. Salah satunya itu yang pertama itu mempermudah proses komunikasi antar sesama manusia. Dan yang kedua menciptakan kondisi yang kondusif dan baik saat berkomunikasi. Ketiga, menghindari kesalahpahaman dan perbedaan pemikiran atau persepsi. Biasanya ini terjadi ketika lagi diskusi antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat itu meningkatkan keefektifan dalam berkomunikasi sehingga lebih mudah dimengerti. Itu manfaat dari pembelajaran diksi, teman-teman. Begitulah penjelasan dari saya mengenai diksi. Selanjutnya penutup ya, teman-teman. Saya di sini akan menutup presentasi ini. Kami dari kelompok 1 mengucapkan Terima kasih. Terima kasih banyak. Minal izin wal faizin. mohon maaf lahir dan batin. See you. Assalamualaikum.